Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Ulfa Zuryani, moderator webinar pada malam hari ini menyambut Anda semua. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai dimanapun kita berada. Sobat Jalan Tengah, kita berkumpul bersama pada malam hari ini dalam webinar series yang ke-9 oleh Jalan Tengah dengan mengusung tema tips dan trik menyiapkan esai dan wawancara beasiswa LPDP. Webinar yang ke-9 kali ini diselenggarakan oleh CV Jalan Tengah. Untuk teman-teman di sini yang baru gabung ya pada webinar series, bahwa CV Jalan Tengah sendiri merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa yang berfokus pada publikasi naskah ilmiah serta layanan digital kreatif. Yang mana untuk mengetahui info lebih lanjut terkait Jalan Tengah, bisa kunjungi Instagram kami di jalantengah.site atau bisa kontak kami di jalantengah.kreatif@gmail.com. Baik, Sobat Jalan Tengah, pada momen kali ini kita menghadirkan pemateri spesial yang mana beliau merupakan Lurah LPDP Universitas Erlangga, saat ini sebagai perawat profesional, pekerja sosial kesehatan, dan promotor kesehatan yang menempuh pendidikan profesi nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga, dan menempuh program Magister Keperawatan, spesialisasi keperawatan komunitas Universitas Erlangga. Dan saat ini sebagai mentor tesis pada bimbingan skripsi online dan pernah bekerja pada tim laboratorium akademik pendidikan Fakultas Keperawatan sebagai penasihat teknis, kerelawan perlindungan COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan pemateri kita kali ini juga pernah menjadi pembicara pada pencegahan TBC di pedesaan untuk anak dan dewasa. Dan menjadi pembicara dalam forum karir, tips dan trik pemburu beasiswa ACISMA, dan sebagai pemateri dalam tema bagaimana menyiapkan LPDP. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, mari kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Uci Nurmalasari, Sarjana Keperawatan Nurse. Selamat malam Mbak Uci. Cek. Ya, terima kasih Bu Moderator. Apakah suara saya aman? Aman, terdengar. Ya, selamat malam teman-teman semua. Baik, bagaimana nih kabarnya Mbak Uci pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Melihat semangat teman-teman, jadinya semakin semangat juga sih untuk saling sharing ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman sudah hadir bersama kita, pemateri kita yang akan membagikan materinya 1 jam ke depan, yang mana nanti setelah penyampaian materi akan kita sambung dengan sesi tanya-jawab. Yang mana sesi tanya-jawab seperti biasa bisa langsung raise hand untuk langsung berkomunikasi dengan Mbak Uci, dan atau bisa drop pertanyaan kalian di room chat. Dan teman-teman, kita juga nggak akan pernah lupa, setiap webinar series kita akan selalu memberikan yang namanya door prize. Masih ingat nggak caranya? Dengan cara follow dulu Instagram kami di jalantengah.site dan bisa follow Instagram pemateri kita ya, Mbak Uci Nurmalasari. Nanti Instagramnya akan kami taruh di room chat dan bikin instastory yang menarik terkait webinar pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki story paling menarik akan kami berikan door prize seperti itu. Baik, sudah siap ya teman-teman semua? Untuk Mbak Uci, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Mohon izin, ini share screen saya sudah aman apa belum ya? Aman Mbak, terlihat. Ya, benar ya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar series ini. Benar. Saya izin share screen ulang. Terima kasih untuk kesempatannya bergabung pada series dari Jalan Tengah. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Uci. Seperti yang dijelaskan dari Mbak Nurul selaku moderator, saya saat ini diamanai menjadi Lurah LPDP UNER, jadi koordinator antara teman-teman LPDP dan juga LPDP secara langsung. Langsung saja kita ke materi. Ya, mungkin dari teman-teman nanti kita dalam malam ini kita mau bahas 2 ya. Yang pertama adalah pembuatan esai dan yang selanjutnya adalah bagaimana tips and trick tentang wawancara.
Jadi sebenarnya ini cukup singkat sekali waktunya untuk membahas dua topik yang cukup berat kalau menurut saya pribadi. Karena untuk pembahasan esai pun sendiri itu mempunyai gaya tulis yang berbeda-beda tiap orang, dan sebenarnya ini saya sharing dari sisi POV saya ya, point of view saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini yang sudah pernah bergabung untuk apply LPDP, beasiswa yang lainnya, nanti bisa juga di akhir kita sharing-sharing bagaimana penulisan esai menurut teman-teman juga. Ini secara garis besar yang menurut saya garis bawahi ya. Mungkin ada beberapa yang masih mempersiapkan dan juga atau masih bingung bagaimana sih untuk menentukan tentang pemilihan dari masalah dari esai, menulis esai itu seperti apa. Terus yang biasanya kalau misalnya ya, ini kita berbicara tentang apply beasiswa LPDP. Yang mana kalau misalnya teman-teman tahu, ketika kita bicara tentang award LPDP, biasanya kita erat kaitannya dengan adalah kontribusi, ataupun ibaratnya apa sih yang bakal kita bahas, kita kasihkan untuk Indonesia tercinta ini, sesuai dengan tagline-nya, mengabdi untuk negeri. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya sekilas saja, untuk teman-teman yang belum tahu tentang LPDP barangkali, LPDP sendiri itu kan di bawah Kementerian Keuangan langsung, dan kita juga menggunakan pajak negara dalam pendidikan kami. Jadi sebenarnya bukan hal yang menjadi hal yang tidak biasa, karena sebenarnya kontribusi kita nantinya juga akan dituntut. Karena dalam hal pembiayaan dan lain sebagainya, LPDP mengcover secara penuh pendidikan kita, mulai dari uang SPP, mulai dari biaya hidup, bahkan seminar internasional, dan juga konferensi internasional itu juga di-cover dengan LPDP. Jadi sebenarnya hal yang sangat wajar ketika nantinya dalam setiap apa yang kita terima juga nanti kembali lagi ke masyarakat, karena investasi terpenting adalah sebuah pendidikan. Oleh sebab itu, di sini dalam hal penyusunan esai setelah adanya masalah, yang menjadi garis besar dan sering sekali menjadi pertanyaan, ini juga nanti akan menjadi pertanyaan ketika kita wawancara adalah kontribusi. Kira-kira bakal apa sih yang kita kasih untuk negeri ini ketika kita menjadi award LPDP. Terus ini linearitas ya. Biasanya ada yang sering tanya, Mbak, saya S1-nya, teman saya ada juga S1-nya teknik sipil. Ternyata dia ngambil masternya tentang pendidikan. Kira-kira bisa nggak ya? Ternyata bisa. Itu juga biasanya teman-teman kayak maju mundur. Aku daftar nggak ya? Ketika nanti aku apply, ketika nggak linear, apakah bisa? Gitu. Sebenarnya bisa ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 yang menjadi garis besar yang sering menghantui kita untuk membatasi kita memulai untuk menulis esai. Kenapa? Karena seringkali ada beberapa orang, khususnya saya sendiri juga, sebenarnya dari saya mempersiapkan LPDP sedikit sharing ya, itu dari sekitar semester 5, semester 4, S1. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya mau, saya bisa gerak lebih awal untuk menentukan topik. Walaupun memang setiap tahunnya kita perlu up to date untuk permasalahan yang ada di negeri ini. Khususnya kalau misalnya saya seorang nurse tentang kesehatan. Tapi ada ketakutan-ketakutan seperti ini, ada masalah, kontribusi, linearitas, struktur esainya seperti apa, gimana sih cara menulis esai yang baik dan benar, dan juga pemilihan bahasanya, itu menjadi hambatan saya untuk segera menulis. Padahal sebenarnya kita bisa memulai untuk menulis terlebih dahulu, nanti kita sesuaikan dengan perbaikan-perbaikan dengan cara proofread, dengan yang lebih tahu, dan juga sharing-sharing. Terus ini ya, untuk bahasa. Ini, sekilas dulu, untuk esai LPDP, mungkin teman-teman di sini sekali lagi, harapannya kenapa saya bahas 6 permasalahan di awal tadi, jangan jadikan sebuah masalah itu hambatan kita untuk memulai menulis. Karena sebenarnya kan kita nggak pernah tahu tulisan kita itu baik ataupun enggak ketika kita nggak ada tulisan sama sekali. Bahkan ketika teman-teman yang udah sekarang mungkin ada yang udah master ataupun sedang PhD gitu kan, mempersiapkan tulisan, bikin jurnal, kita nggak pernah tahu itu udah bener apa enggak sih. Ketika kita udah nulis yang menurut kita udah bagus banget, ketika kita baca lagi pasti ada salah-salah katanya. Oleh sebab itu, sekali lagi ya teman-teman, dari 6 permasalahan yang sudah saya tulis di atas, harapannya adalah teman-teman nggak ada halangan untuk ketakutan untuk memulai menulis dari mana. Ini wajib dicatat, karena menurut saya pribadi,
Untuk template dari LPDP sendiri dari tahun ke tahun itu cukup sama. Antara 1.500 sampai 2.000 kata. Dan sekali lagi, yang perlu digarisbawahi adalah dalam esai tersebut pastinya ada komitmen untuk kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi. Ini ya, kita tahu kalau misalnya LPDP kan ada yang dalam negeri dan juga ada yang luar negeri. Untuk dalam negeri sendiri sebenarnya direkomendasikan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau misalnya untuk luar negeri sebenarnya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi Hackney Recon-nya kita menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya untuk kuliah di luar negeri sendiri pun kita juga membutuhkan kemampuan untuk public speaking, menulis, yang mana LPDP sudah ada standarnya masing-masing. Walaupun di dalam negeri juga ada, tapi kan di sana kita lebih lebih sering untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu juga menjadi salah satu penilaian LPDP dalam penulisan esai juga. Sekali lagi mohon dicatat antara esainya 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menulis mulai dari sekarang. Apapun itu, walaupun cuma separagraf ataupun cuma pokok-pokok, ide pokoknya boleh banget. Terus ini selanjutnya adalah dalam hal menulis, yang pertama pastikan satu paragraf memuat satu gagasan utama. Jadi sebenarnya kan kita kalau misalnya nulis ya, mungkin teman-teman yang sering nulis, enjoy banget nulisnya, dan sudah ada kesinambungan antara satu sama lain. Tapi bagi beberapa orang, bahkan saya pribadi, yang bahkan menulis hal yang bukan dari, kemampuan saya, misal, kalau misalnya nulis dalam hal kesehatan, saya masih oke. Tapi kalau misalnya dituntut untuk nulis hal ekonomi dan lain sebagainya, pasti bingung mau nulis apa. Bahkan kadang dalam satu paragraf itu ada beberapa poin pokok. Itu menurut saya pribadi menjadi ambiguitas ya, jadi ambigu. Ini sebenarnya mau bahas apa gitu. Kalau menurut saya pribadi, pastikan satu paragraf itu memuat satu gagasan utama saja. Jadi ditekankan itu membahas apa. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika penulisannya menggunakan bahasa Indonesia, begitupun kalau menggunakan bahasa Inggris, pastinya penggunaan grammarnya juga oke. Selanjutnya, ini yang nggak kalah penting adalah memperhatikan ejaan, tanda baca, kepaduan paragraf, dan konjungsi antar kalimat. Dan pastikan bahwa tulisan yang kita buat bisa menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Seperti yang saya bahas di awal, kita pastikan bahwa sebenarnya kita nulis ini adalah sebuah gagasan kita, ide pokok kita, bahwanya keilmuan kita itu berfungsi. Keilmuan kita itu digunakan dan diperlukan untuk membangun Indonesia. Apalagi dengan kondisi Indonesia sekarang lagi ada banyak sekali krisis yang menurut teman-teman di keilmuannya bisa diselesaikan, itu bisa menjadi masalah yang kita bisa angkat. Terus ini juga merupakan poin penting. Mungkin ya ada beberapa orang yang memang suka nulis dan ngerasa oke banget dalam hal menulis gitu kan. Semua topik, semua permasalahan diangkat jadi satu, sampai kadang itu bingung gitu loh, mau fokus ke permasalahan yang mana. Kalau menurut saya pribadi, hal ini juga menjadi catatan sendiri. Jadi kita nggak fokus mau ngangkat topik apa. Dan jangan berlebihan dalam menulis kalimat yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau membahas topik itu, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya mengangkat masalah itu nggak mesti masalah yang besar. Nggak mesti masalah yang global gitu. Tapi kalau misalnya menurut sudut pandang kita, hal itu patut untuk diselesaikan, itu malah menurut saya lebih baik. Asal kita tahu gimana cara atau runtutan menyelesaikannya dengan benar. Jadi biasanya menurut saya pribadi ya, karena memang biasanya saya juga ikut profit dari esai teman-teman saya juga, dan juga adik-adik asuh saya tentang penulisan esai. Mereka mau ngambil permasalahan itu banyak sekali. A, B, C, D, E. Ternyata permasalahannya yang diambil banyak, solusinya nggak sampai tuntas. Itu malah menjadi PR buat kita. Jadi pastikan ketika teman-teman mengambil permasalahan yang ada, fokus. Mau ngambil apa, penyelesaiannya harus runtut juga seperti apa. Ya, ini mungkin bisa dicatat. Sebenarnya ini bukan hal yang pokok, tapi ini adalah acuan saya ketika menulis esai sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ada 7 hal pokok yang menurut saya wajib dicantumkan dalam penulisan esai LPDP. Benar.
Yang pertama yaitu deskripsi diri. Nah, ini juga menjadi penting. Deskripsi diri itu seperti apa sih? Nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah masalah. Dari awal saya sering membahas tentang masalah. Karena sebenarnya LPDP itu pengen tahu sebenarnya sepeduli apa sih kita dengan adanya permasalahan yang ada di Indonesia. Karena kan fungsi kita untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi adalah keilmuan kita mampu berfungsi bagi masyarakat kita, seperti itu kan. Jadi harapannya adalah dari masalah terkecil kita bisa menganalisa masalah apa yang mampu kita selesaikan dengan keilmuan kita. Terus ini adalah solusi. Solusi di sini pastinya berhubungan dengan menurut dengan keilmuan ataupun dengan solusi yang ada yang menurut kita, oh ini kayaknya bisa deh. Jangan pernah menganggap solusi yang kita berikan itu kecil. Karena kita nggak pernah tahu pandangan orang. Selagi solusi itu menurut kita solutif, tuangkan dalam penulisan esai. Ada beberapa hal teman-teman yang selalu insecure ya. Misal nih, kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan. Kenapa saya ambil kesehatan? Karena saya fokusnya di kesehatan ya. Mereka bilangnya, kesehatan apa sih solusinya? Pasti promosi kesehatan, terus adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti itu. Ya udah itu aja gitu kan. Tapi di sini kan memang kita perlu adanya pembaharuan dalam hal solusi. Tapi sebenarnya kita juga bisa dengan solusi ini menganalisa program-program yang sudah ada dan kita perbaharui kira-kira kendalanya apa sehingga program itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ini juga menurut saya penting untuk dicantumkan adalah alasan rencana tadi. Karena sebenarnya ya, mungkin ya, kalau misalnya kita bicara LPDP itu kan bukan cuma S2, ada S3, ada PhD. Ada dalam negeri, ada luar negeri. Dan itu juga ada, alasan-alasan yang sebenarnya bisa kita untuk jadikan acuan. Misal nih, sekelas sama-sama magister, sama master. Dalam negeri dan juga luar negeri sendiri itu pun mempunyai pertimbangan yang menurut kita penting masing-masing. Belum tentu yang dalam negeri kurang baik, belum tentu yang luar negeri lebih baik. Begitupun sebaliknya, belum tentu yang dalam negeri lebih baik. Jadi sebenarnya alasan rencana studi ini lebih ke personalitas. Gitu. Personalitas yang mana sesuai dengan kondisi kita, keilmuan kita, itu bisa menjadi, oh iya sebenarnya ini boleh sih. Tapi biasanya kalau misalnya untuk alasan dari rencana studi ini, lebih dikaitkan dengan adanya kurikulum yang ada yang mau kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan. Terus ini yang poin kelima adalah mimpi untuk Indonesia. Balik lagi ya seperti tadi, kontribusi. Jadi 6 kontribusi dan juga closing statement. Ini juga hal yang sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena sebenarnya closing statement itu kan untuk memberitahukan kalau misalnya kita itu bisa gitu kan, untuk menerapkan keilmuan dan juga menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Ini sekilas tentang esai saya yang saya buat 2-3 tahun yang lalu. Yang pertama deskripsi diri. Sebenarnya ini juga referensi isi ya, teman-teman bisa menambahkan. Tapi yang menjadi catatan pribadi bagi saya adalah jangan pernah terlalu berlebihan dalam menambahkan deskripsi diri. Dalam hal ini biasanya ada yang sampai 5 paragraf itu cuma bahas deskripsi diri. Jadi mulai dari pendidikan, S1, semua kegiatan sampai ke panitianya kecil, ditulis semuanya, terus dia ngejelasin keluarga-keluarganya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya di deskripsi diri itu tuliskan apa? Pertama, yang paling penting adalah latar belakang dari pendidikan terakhir. Tulisannya apa, terus kampusnya mana. Karena ini berhubungan dengan kurikulum yang diambil dan nanti adalah linearitas ataupun ada kesinambungan antara kontribusi yang ditulis juga. Terus yang selanjutnya adalah kesibukan selama kuliah atau pekerjaan. Kenapa saya tulis atau pekerjaan? Karena sebenarnya nggak ada acuan untuk LPDP menuliskan bahwa teman-teman harus linear dalam mengambil pendidikan S1, S2, S3. Nggak ada. Yang dituntut dari LPDP adalah kontribusi. Sekali lagi ya, kontribusi kita ke negeri ini itu apa? Kalau misalnya
Misal seperti yang saya jelaskan, saya ada teknik sipil S1-nya. Bukan, nggak ada background pendidikan sama sekali. Tapi S2-nya dia ngambil pendidikan. Dan ternyata memang ada linear dari pekerjaan sebelumnya. Dan itu menurut saya pribadi, karena memang itu juga menjadi nilai plus juga ya, karena kita tahu permasalahan-permasalahan yang sebenarnya harus diselesaikan dengan posisi kita saat ini. Terus yang selanjutnya adalah gap of skill atau knowledge. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang gap atau perbedaan, biasanya kan misalnya nih, paling banyak di kesehatan itu banyak banget ya. Antara teori dan juga prakteknya itu beda. Kira-kira itu kenapa sih? Itu yang sebenarnya mampu kita gali. Terus kendalanya apa? Itu yang kita gali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti kita tuliskan di rencana kontribusi. Mungkin ini sekilas ada screenshot dari esai saya. Jadi saya menuliskan nama saya siapa, saya anak keberapa, terus background saya dari kesehatan. Saya tuliskan di sini, saya kuliahnya di mana, gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya pengen yang lebih, kita bisa sharing lebih lanjut setelah forum ini. Teman-teman bisa menghubungi email saya juga, ataupun di akun Instagram saya. Terus yang selanjutnya, ini adalah referensi isi dari masalah. Ya, ini sebenarnya apa ya, pokok awal dari kita menuliskan esai kalau menurut saya malah. Ketika kita bicara di deskripsi diri adalah kita berupaya untuk mendeliver bagaimana pembaca tertarik dengan background kita. Jadi sebenarnya untuk apa kuncinya di deskripsi diri adalah jangan sampai orang yang membaca itu bosan dengan deskripsi diri kita. Bahkan ada yang bilang bahwa kita upayakan 3 menit, 1-3 menit awal kita bicara dengan orang, mereka adalah jatuh cinta dengan background kita. Itu menurut saya hal yang penting. Karena first impression itu ketika nih kita udah mau ngobrol sama orang hal yang penting. Tapi first impression-nya kita yang nggak oke, pasti kita udah males. Dan apa yang ingin kita sampaikan itu nggak ngena gitu kan. Jadi sebenarnya deskripsi diri itu adalah pembuka. Tapi di selanjutnya, di sini, di bagian masalah, dan bagian masalah ini adalah gimana cara kita untuk memberikan nyawa pada penulisan esai kita. Ketika kita tahu masalah apa yang kita ambil, itu nanti lebih enak kalau misalnya kita mau apa ya menjabarkan masalah-masalah yang sesuai dengan keilmuan kita. Secara garis besar untuk masalah sendiri ini saya tuliskan mungkin kita bisa menuliskan masalah berdasarkan keilmuan yang kita tekuni dan juga sudut pandang kita secara pribadi. Kenapa saya bilang pribadi? Karena sekali lagi ya teman-teman, ini kita bikin esai. Esai artinya kita juga harus tahu opini kita seperti apa terhadap masalah itu. Karena kan sebenarnya ada beberapa orang yang menganggap itu tuh bukan hal yang masalah. Tapi kenapa bisa itu dikatakan masalah menurut kita? Itu yang harus kita garis merahi dan harus benar-benar kita munculkan di situ. Kita beri nyawa, agar nanti kita bisa, oh iya, ternyata ini adalah urgent untuk diselesaikan, dan keilmuan ini penting. Selanjutnya, kalau bisa, di sini kita menggunakan data konkret gitu kan. Jadi, di sini kebetulan saya mengambil masalah COVID, karena memang saya seleksi LPDP-nya waktu COVID. Di sini saya menggunakan data 2020 ya, karena saya seleksinya juga 2020 tahap 1, 2021 tahap 1, 2020 data paling terakhir tentang COVID-nya. Saya mengambil data-data sebenarnya kenapa sih permasalahan COVID ini masih menjadi hal yang penting, walaupun sudah menjadi endemi. Saya menyoroti dari adanya pola dari kesehatan dari teman-teman, perubahan pola kesehatan, dan juga bagaimana cara untuk menjaga kesehatan. Jadi gimana untuk selanjutnya mempertahankan promosi kesehatan itu. Saya tunjang dengan adanya data-data, misal angka kematian, terus angka penggunaan masker, dan sebagainya di sini. Sekali lagi, sebenarnya data ini adalah untuk sebagai penguat kita, bahwa masalah ini tuh menjadi hal yang patut diselesaikan. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah menyelesaikan banyak artikel ataupun sudah pernah sarjana, ini udah sering banget kan menulis-menulis seperti hal ini. Tapi memang saya izin mengingatkan kembali bahwa memang ini juga perlu untuk dicantumkan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mampu menjelaskan berkesinambungannya antara
ini masalah ke solusi. Jadi sebenarnya nggak ada acuan berapa paragraf kita mau nulis tentang deskripsi diri, tentang masalah, tapi pastikan kalau misalnya antara masalah ke solusi, habis ini kan kita bahas solusi, itu ada garis merahnya. Jadi nggak yang langsung loncat dan nggak ada sinambungan, itu agak susah nanti pembacanya. Ini bahas apa masalahnya, kenapa solusinya seperti ini. Terus dalam solusi ini, saya pribadi bahasnya tentang pemecahan dari masalah yang sudah dituliskan tadi ya. Jadi pastinya harusnya ada sih sinambungannya. Terus kalau bisa kita tuliskan dengan fakta yang mendukung, kita sesuaikan dengan rencana bidang tadi. Ini penting ya kalau menurut saya. Karena sebenarnya kan alasan studi lanjut kita itu apa sih sehingga kamu perlu untuk studi dan perlu kita biayai menggunakan uang negara yang nominalnya nggak sedikit gitu. Menurut saya dari kesinambungan ini sangat sesuai. Misalnya ya, misal saya ngambil spesialisasi keperawatan komunitas di Universitas Airlangga. Sebenarnya kan untuk keperawatan komunitas sendiri itu banyak, ada di Unpad, ada di UI, tapi kurikulumnya beda. Lah sebenarnya itu hal-hal sekecil itu yang sebenarnya bisa menjadi pertanyaan untuk LPDP juga ke kita nanti pada saat wawancara. Di akhir nanti kita bahas ya. Tapi karena ini sesuai dengan bidang studi, berarti keperawatan komunitas saja, saya di sini menuliskan kira-kira apa sih yang menjadi garis merahnya untuk keperawatan komunitas dan juga promosi kesehatan gitu. Sehingga hal itu perlu untuk dipelajari. Kalau misalnya misalnya ada data dan teman-teman udah pasti mau jadi apa, misal jadi akademisi, mau kerja di LSM, ataupun mengembangkan dari keilmuan-keilmuannya dengan ini ya, membuka jasa konsul atau apa terserah lah. Kalau ada, misal ada jasanya, ada datanya, kira-kira profesionalitas itu ada berapa orang, itu juga menjadi pendukung juga untuk kita. Gitu. Selanjutnya, ini yang tadi ya, alasan studinya apa. Ada ujian studinya kenapa, terus kenapa milih kampus A, itu juga bisa. Terus mata kuliah yang diambil tadi, kira-kira belajar apa sih? Karena kan tiap kampus itu punya spesialisasi sendiri, tiap mata kuliah dan juga kurikulumnya. Selanjutnya ini mimpi untuk Indonesia. Wah, ini sebenarnya yang dinanti-nanti sih untuk LPDP ya. Karena sebenarnya buat apa kita ngasih uang banyak-banyak kalau misalnya kalian akhirnya nggak kembali ke Indonesia. Dan bahkan uang yang kita pakai adalah uang rakyat. Yang mana ada banyak keringat rakyat di situ yang kita pakai uang nelayan, uang petani, yang bercucuran keringatnya kita pakai untuk membiayai pendidikan kita. Jadi sebenarnya LPDP itu pengen investasi ke kita dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan undang-undang. Jadi harapannya adalah dengan kita dikasih pendidikan itu, kita kembali lagi ke Indonesia. Jadi di sini sebenarnya saya menggarisbawahi ini menjadi urgensi juga tentang bagaimana sih kalau misalnya keilmuan kita nggak ada, kalau misalnya kita nggak diterima LPDP seperti apa, kita tuliskan di sini. Ya. Terus selanjutnya kita bahas tentang rencana kontribusi. Sebenarnya ini ada garis merah. Sebenarnya semua esai itu ada garis merahnya. Tapi memang ini saya jabarkan pelan-pelan. Barangkali teman-teman masih bingung kira-kira isinya seperti apa. Rencana kontribusi ini sebenarnya yang perlu kita jabarkan adalah dalam jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang, kita jelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Jadi jangka pendek itu sebenarnya yang kita bisa lakukan sekarang. Atau seminimalnya, selambat-lambatnya adalah setelah kita lulus kuliah. Kalau misalnya ini, saya kan ngambil promosi kesehatan, sebenarnya kan bisa kapanpun. Dalam hal saya menempuh pendidikan juga bisa, gitu kan. Itu juga bisa dilakukan kapan saja. Terus jangka panjangnya itu kapan? Ketika jangka panjang adalah ketika kita menjadi profesional. Artinya setelah lulus nanti ke depannya kita mau jadi apa? Itu juga bisa kita tuliskan. Misal akademisi, misal di LSM, misal promotor kesehatan, semuanya boleh. Nggak ada pekerjaan yang menurut LPDP itu rendah. Menurut kita rendah. Semuanya pekerjaan itu bagus. Yang penting adalah kita tahu
urgensi kita di situ tuh seperti apa, keilmuan kita fungsinya untuk apa. Ini penting. Ketika teman-teman bisa menjabarkan dalam hal jangka pendek dan jangka panjang, menurut saya itu poin plus juga. Karena biasanya teman-teman cuma tahu kira-kira penyelesaiannya seperti ini, udah cukup. Kalau ditanya seperti ini itu nanti penyelesaiannya dalam 1 tahun pertama seperti apa, 2 tahun pertama seperti apa, 3 tahun pertama seperti apa. Belum ada yang secara clear menjabarkan itu. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menganalisa penyelesaian masalahnya seperti itu secara clear dan juga terstruktur, pasti LPDP bilangnya, oh ternyata nih anak sudah matang menyelesaikan permasalahan ini. Bisa lah untuk dipertimbangkan. Sebenarnya seperti itu kalau menurut saya. Terus ini juga closing statement ya. Pastikan kita meyakinkan LPDP bahwa kita bisa berkontribusi dengan keilmuan dan memastikan bahwa LPDP memilih kita itu nggak rugi gitu. Bahwa ratusan juta uang, ratusan bahkan MM-an uang yang dikeluarkan untuk kita itu benar-benar nggak rugi karena nanti jadinya adalah investasi pendidikan yang mana kita kembali untuk membangun negeri ini. Apalagi pernah ya lihat di Instagram, di TikTok, bahkan lulusan untuk sarjana itu masih rendah. Terus di Asia pun kita lulusan untuk master itu sangat rendah untuk presentasenya. Jadi itu sebenarnya menjadi PR juga untuk kita. Barangkali ada profesionalitas ataupun keilmuan pekerjaan-pekerjaan yang mana belum terjamak karena ada latar belakang pendidikan yang belum tercapai, itu bisa menjadi poin plus juga kalau misalnya teman-teman mau ambil. Mungkin itu dari saya untuk esai. Selanjutnya kita lanjut ke wawancara. Jadi sekilas ya, saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya kan untuk seleksi LPDP itu ada 3. Yang pertama adalah seleksi administrasi, pembuatan esai itu. Dan jangan lupa pastikan bahwa dalam menulis esai itu bukan asal. Karena nanti kan ketika kita di administrasi kan kita submit bukan cuma esai, kita submit data diri kita di CV. Mulai dari kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Sebenarnya itu juga bisa kita masukkan di esai kita. Gitu. Karena sebenarnya LPDP nggak main-main untuk menyeleksi ini. Ada sinambungan antara administrasinya seperti apa, skolastik atau kita kenal dengan TPA, itu seperti apa, dan yang terakhir adalah wawancara. Walaupun wawancara adalah tahap terakhir, ataupun kita bilang substansi, banyak sekali yang gagal di seleksi wawancara. Bahkan banyak juga kuota LPDP yang belum terpenuhi, padahal pendaftarnya banyak. Jadi belum masuk kualifikasi. Kira-kira kiat-kiatnya untuk substansi apa sih? Kembali lagi ya teman-teman. Ini sesuai dengan referensi saya. Nanti kalau misalnya teman-teman pernah sampai di tahap ini dan ingin sharing ke teman-teman yang lainnya, sangat diperbolehkan. Yang pertama, kalau menurut saya pribadi, wawancara nanti kan biasanya ada 3 ya. Kalau di zaman saya ada 3. Dari LPDP sendiri, dari akademisi, yang terakhir adalah dari psikolog. Yang sedikit menakutkan ini di psikolog. Kenapa menakutkan? Karena psikolog ini kayak yang tahu, nih orang orangnya manipulatif apa enggak sih gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mengamati proses wawancara saya ketika LPDP itu cukup apa ya? Hanya pertanyaan-pertanyaan itu saja yang dijawab, yang diutarakan sebenarnya. Dan sebenarnya kita bisa jawabnya. Tapi mungkin karena pertanyaan diulang-ulang ketika kita bukan pribadi yang seperti itu, bisa jadi dalam keadaan tertekan kita mempunyai jawaban yang berbeda ataupun sekelas ekspresi nada yang berbeda. Itu menjadi catatan dari psikolog sendiri. Kayaknya ini ada yang disembunyikan, ada yang dimanipulatif dalam hal menjawab pertanyaan. Dibuat sebaik-baiknya, seperfect-perfectnya agar terlihat kita menjadi pribadi yang siap. Ternyata fungsi dari psikolog di situ. Ini tips and trik menurut saya. Yang pertama, kita harus menjawab pertanyaan dengan singkat, padat, jelas, namun informatif. Jadi kalau misalnya kita ditanya untuk kelebihan dan kelemahan kita apa, ya udah jawab sepertinya kelebihan kelemahan. Tapi jangan sampai jawaban-jawaban seperti itu mematikan dari branding kita. Jangan sampai di awal kita udah nurunin, misalnya
kelemahan saya adalah saya pemalas. Di awal sudah kayak gitu. Siapa sih yang mau nerima orang pemalas? Nggak bisa kan? Jadi kita pilih pemilihan diksi yang tepat. Yang sebenarnya semua orang itu ada kelemahannya masing-masing. Tapi kita nge-brandingnya yang pelan. Gitu. Jadi kalau misalnya di kiat wawancara ini sebenarnya gimana sih cara kita memilih diksi yang tepat agar tidak terkesan untuk terlalu ngebanting dari branding kita. Karena sebenarnya ngebangun branding itu juga penting ya. Terus ini ada list potensi pertanyaan. Potensi pertanyaan di sini sebenarnya banyak banget berkeliaran. Kalau teman-teman biasanya sebagai scholarship hunter, biasanya kan udah ngumpulin informasi ya, mulai dari scholarship seperti apa, substansi seperti apa. Bahkan dulu, saya memang niatnya untuk seleksi awal itu pengen tahu alur LPDP seperti apa sih, gitu. Karena benar-benar kayak buta banget LPDP seperti apa. Itu pun saya masuk grup-grup di Telegram ataupun pokoknya ada grup saya ikut semuanya, saya ikut. Ada webinar kayak gini saya ikut, semuanya ikut ya. Cuma pengen tahu kira-kira pertanyaan yang diutarakan itu apa gitu. Dan memang dari tahun ke tahun itu nggak beda jauh dari situ. Ketika saya tanya teman-teman saya, oh iya, ngedengerin mereka yang cerita, oh substansinya seperti ini. Gitu. Nggak beda jauh karena memang tentang kepribadian kita. Ibaratnya kita adalah orang yang nggak dikenal dengan LPDP. Gimana caranya LPDP percaya bahwa uang rakyat, amanah rakyat untuk kita. Mampu kita jaga kepercayaannya. Itu. Terus, poin yang ketiga adalah pelajari dan kuasai konten esai. Nah, ini banyak banget nih PR kita juga ya. Sebenarnya kalau saya pribadi dulu, tahap 1, itu dari administrasi ke substansi memang cukup lama. Bahkan ketika kita benar-benar bikin esainya awur-awuran ataupun asal comot dan juga ngelengkapin CV-nya, kayak tadi kita bicara CV-nya tentang ini ya, pribadi kita, kelebihan, kekurangan, terus nanti kedepannya ada tentang kegiatan-kegiatan yang kita ikutin, itu asal-asalan, dan kita pada saat wawancara tidak mempersiapkan itu. Jadi mereka itu bawa loh data CV kita. Kalau teman-teman udah pernah submit dari LPDP, kan kita ngelengkapin data kan kita bisa download itu CV-nya seperti apa, yang biasanya kita gunakan untuk mock up atau latihan wawancara. Saya pribadi cukup takjub karena se-prepare itu LPDP. Setiap ada wawancara calon ini Daya masuk ditanyain, oh atas nama Uci ya, benar ya, saya cari dulu berkasnya. Itu saat saya online. Kebetulan saya online ya, hanya merasakan seleksi online. Dan saya mendengarkan cerita dari teman-teman saya yang sempat seleksi offline sebelumnya, untuk sertifikat dan lain sebagainya yang kita tuliskan, itu benar-benar dilihatin satu-satu. Oh ini tentang ini sertifikat tentang pelatihan ataupun tentang mengisi materi di sini ada nggak, atau dia cuma nulis aja, karena pada saat kita submit di awal kan kita nggak nyantumin sertifikat ya, jadi benar-benar kita cantumkan di awal, kita bawa semuanya berkasnya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan asal-asalan pada saat seleksi administratif, karena bisa jadi itu juga menjadi bumerang buat kita atau bunuh kita sendiri. Ternyata yang kita tulis asal-asalan, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu ya. Terus yang keempat adalah pastikan bahwa jawaban kita dan dokumen diri sudah sesuai seperti yang saya sampaikan tadi. Terus ini nih, harus ada kesinambungan. Nggak usah takut untuk menjawab. Kalau menurut kita seperti itu. Sebenarnya saya pribadi adalah orang yang bukan yang terlalu baik juga, ataupun terlalu rajin atau apa. Namun di situ saya ngejelasin, saya adalah pribadi yang seperti apa, sehingga sebenarnya saya itu keilmuan kita seperti ini itu masih diperlukan dan sebagainya. Biasanya kan ada orang yang benar-benar, menurut saya pribadi ya, ini mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan pandangan teman-teman. Ada yang benar-benar, oh saya daftar LPDP nih, harus saya tuliskan baik-baik semuanya. Saya adalah pribadi yang rajin, bekerja keras, gigih, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya bukan seperti itu. Itu menjadi bumerang malah menurut saya. Apa adanya aja yang ditulis. Yang penting kita percaya bahwanya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Terus selanjutnya adalah kita harus tenang dan mampu mengontrol emosi. Ini penting banget sih. Karena kalau misalnya kita nggak tenang nih, kelihatan, oh nih anak kayaknya dibuat-buat nih. Ada psikolog di situ, jangan lupa ya teman-teman. Ada psikolog di situ yang mengawasi
gerak-gerik kita, termasuk nada bicara kita. Mulai dari sikap kita yang terlalu tergesa-gesa, atau yang sempat bingung saat menjawab, ada psikolog di situ. Bahkan, kalau misalnya teman-teman tahu, saya kemarin tuh cuma sempat debat sama psikolog adalah masalah ekstrovert dan juga introvert dalam hal apa ya, dalam hal pendidikan saya dan juga latar belakang saya sebagai perawat, yang mana harus menjaga tentang kerahasiaan data pasien dan lain sebagainya. Hal sekecil itu, dan kita nggak pernah tahu gitu yang ingin ditanyakan itu apa. Jadi ya udah tenang aja, kita jawab sesuai dengan kepribadian kita, karena nanti balik lagi ya, kitanya itu mutar, terus akhirnya kembali lagi seperti itu. Ketika nggak itu, oh kok gini jawabannya, harusnya kan nggak kayak gitu. Terus yang terakhir adalah, ini penting ya kalau menurut saya, apalagi bagi teman-teman yang sebenarnya nggak begitu bisa ngomong. Jadi ada tipe orang yang dia itu pemikir, lebih ke action. Untuk menyampaikan ide atau gagasannya itu belum bisa. Kalau saran dari saya, terbanyak ikut mock up, diskusi, simulasi dengan teman. Kalau misalnya masih malu untuk tahap awal, kita bisa ngerekam. Untuk wawancara kan paling lama kalau menurut saya 1 jam. Saya kemarin itu lama gitu ya, 1 jam. Saya tanya teman saya ada yang cuma 20 menit, ada yang 30 menit. Pokoknya paling lama antara 1 jam itu. Gimana caranya kita bisa menjawab dengan jelas, padat, namun tetap informatif. Kadang saya pribadi sebagai orang yang memang cukup sering berbicara di depan umum, dikaitkan apalagi untuk awal ya, untuk wawancara LPDP ini merupakan hal yang awal, walaupun memang waktu S1 saya juga sekolah di Hunter, banyak sekali beasiswa yang saya coba, itu kayak, oh ini hal yang baru, pasti ada rasa grogi-groginya, terus jawab pertanyaan bulat. Saya pribadi pun latihan ngomong, bahkan saya latihan ngomong di depan kaca, apakah ekspresi saya udah sesuai, apakah jarak dari wajah saya ke laptop udah sesuai, dan itu harus dipertimbangkan juga. Nah ini, sebenarnya aspek yang dilihat dari LPDP itu kan bermacam-macam ya, tapi kalau menurut saya pribadi, ini yang perlu garis bawah yang pertama adalah pola pikir strategis. Jadi gimana sih cara kita untuk menyelesaikan masalah? Kadang adalah masalah yang sangat kecil, seperti yang saya sampaikan di awal ya. Mereka hanya, saya jujur ekstrovert, mereka menggali. Kenapa bisa kamu sebagai seorang perawat menjadi pribadi yang ekstrovert? Sedangkan di situ ada banyak rahasia pasien yang harus dijaga. Itu gimana cara kita menyelesaikan masalah? Kita jelaskan rutenya seperti apa, informasi seperti apa di situ. Dan kalau menurut saya pribadi pun di situs akademisinya adalah akademisi yang linearitas dengan keilmuan kita. Jadi ketika kita jawabnya asal-asalan, mereka kayak yang bisa jadi kamu dekat, atau bisa jadi itu menjadi catatan merah gitu. Langsung dikit bisa, ataupun kayak yang ogah-ogahan untuk menanyakan hal yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kekuatan rencana studi dan juga pengabdian. Ini balik lagi ya, biasanya teman-teman adalah insecurity dari kira-kira rencana pengabdianku udah sesuai nggak sih? Udah berdampak nggak sih? Udah punya impact nggak sih untuk negeri ini? Malah pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak kunjung diselesaikan, itu bisa jadi diambil dari teman-teman yang lain, yang satu keilmuan. Jadi pastikan nggak ada waktu untuk mikirin yang berlanjut. Kita kalau misalnya kita udah yakin mau ambil masalah ini dan penyelesaian seperti ini, ya udah laksanain gitu. Bisa ada kekuatan residensi, orientasi pada kemajuan, kekuatan percaya diri untuk menyelesaikan masalah itu. Pasti nanti kayak, emang kamu yakin masalahnya seperti ini, terusnya seperti ini aja. Kalau misalnya teman-teman ada pasti di suatu kondisi teman-teman kayak yang masih 50-50 ya, kayak sebenarnya nggak yakin, tapi memang karena ada hal-hal seperti ini, sampaikan aja gitu. Kita nggak perlu yang 100% yakin untuk menyelesaikan itu. Pastinya kan kita udah riset kan dalam menyelesaikan masalah itu, kita udah riset masalahnya seperti ini, kalau masalahnya udah ada solusi seperti ini tuh kendalanya seperti ini, kita sampaikan aja di situ. Mereka memaklumi, mereka hanya ingin tahu bagaimana cara kita memandang masalah, penyelesaian masalah, dan solusi kita seperti apa. Benar. Nah, ini selanjutnya adalah kesalahan umum dalam
substansi atau wawancara LPDP ya. Sekali lagi, ini menurut saya pribadi. Yang pertama adalah kurangnya persiapan. Jadi sebenarnya untuk substansi ini bisa dikatakan bejo-bejoan. Ada yang saya pribadi adalah cukup mendadak. Saya dapat jadwal substansi adalah Jumat pukul 8 malam. Sedangkan posisinya adalah laptop saya di kantor saat itu. Jadi saya nggak pernah bawa laptop pulang kan di kantor. Jam 8 malam saya dapat jadwalnya adalah Senin. Senin jam 11 atau jam 10 ya, saya lupa. Pagi. Sedangkan kan saya harus install aplikasi, install ini gitu kan, ada beberapa persiapan gitu kan. Itu kayak yang, oh gimana nih? Jadi harus hari Minggu saat itu saya ke kantor untuk ngecek paling enggak laptop saya bisa berfungsi dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya dari saran saya pribadi, ketika teman-teman sudah yakin ataupun nggak yakin juga nggak apa-apa ya lolos skolastik, teman-teman bisa juga latihan dari substansi. Mulai jam-jam pertanyaan, mulai ngobrol sama teman-teman tentang permasalahannya, itu boleh banget, nggak ada ruginya juga. LPDP pun buka 2 tahap kan, ketika kita belum beruntung di tahap 1, kita bisa nyoba tahap 2, dan kita bisa nyoba tahap-tahap selanjutnya. Terus ini juga tidak memahami profil tujuan LPDP. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, yang kita tuju adalah kita ingin berkontribusi untuk negeri dengan pembiayaan LPDP. Yang mana kita harus tahu kira-kira visi misinya seperti apa sih LPDP sendiri. Itu yang harus kita sesuaikan, mulai dari penyusunan administrasi, penyusunan esai, semuanya harus sesuai. Gitu ya. Selanjutnya adalah kurangnya deep analisis kontribusi dan komitmen akan keilmuan yang akan dilaksanakan. Jadi asal-asalan gitu. Biasanya ini berlaku ketika biasanya teman-teman saya juga ada. Dia pengen daftar LPDP, nggak segera nulis esai. Di sini kuncinya. Nggak segera nulis esai, akhirnya dia bikin ngangkat masalahnya yang asal. Ternyata permasalahan itu sebenarnya udah pernah diselesaikan banyak cara oleh pemerintah. Namun dia nggak ngangkat penyelesaiannya apa, terus kendalanya apa di situ. Baru kelihatan ketika diwawancara. Mereka bingung ketika ditanyain ya sudah terjadi apa, terus kedepannya seperti apa gitu kan. Mau merubah dari CV dan juga esai nggak bisa. Karena kita udah submit di awal. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ketika kita udah yakin mau nyoba sesuatu, jangan setengah-setengah. Kita siapkan mulai dari sekarang. Gitu ya. Selanjutnya adalah tidak mengikuti perkembangan dari permasalahan terkini dari keilmuan kita. Ini ada kaitannya sih sama yang atas tadi. Ini, balik lagi. Sekali lagi, kita adalah seleksi substansi atau seleksi wawancara. Ada beberapa yang memang nggak pede kalau misalnya ngomong, karena memang sukanya action langsung. Tapi balik lagi, kita adalah seleksi wawancara. Kan kalau misalnya kita langsung action nggak bisa ya, karena mereka pun seleksi dari berbagai banyak latar belakang yang kita nggak tahu. Jadi di sini mau nggak mau buat semuanya yang nggak bisa ngomong, ayo latihan ngomong gitu. Entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena sebenarnya di Indonesia pun, walaupun teman-teman ambil bahasa Indonesia, kan kita ada skor TOEFL ya, 500 untuk LPDP dalam negeri magister. Saya bicara magister karena saya dari S2 kemarin daftarnya. Seingat saya untuk PhD adalah 530 TOEFL ITP-nya. Jadi itu sebenarnya juga menjadikan standar kita untuk gimana kemampuan kita untuk komunikasi, khususnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tapi ketika benar-benar yang mentok, karena kan waktu wawancara itu ketika bingung, kita bingung mau bahas apa. Ada pertanyaan yang suruh ngejelasin Pancasila pakai bahasa Inggris. Saya ngeheng, lah Pancasila itu yang mana gitu kan. Terus jawabnya gimana gitu. Kalau misalnya lagi ngeheng banget dan benar-benar bingung, ambil jeda dulu. Nggak usah yang terlalu tergesa-gesa untuk jawab. Jadi lebih ke kemampuan untuk kontrol emosi, kontrol komunikasinya yang seperti apa gitu. LPDP memaklumi kok. Jadi jangan yang terlalu dipaksakan menggebu-gebu yang terlalu itu. Menggebu-gebu dan bersemangat itu boleh. Terus adanya kurangnya kesadaran analisa diri sendiri. Jadi sebenarnya ada yang mungkin tipe yang emang pintar ngomong, tapi kayak yang menguasai. Itu juga harus menjadi catatan dan juga harus dirubah kalau menurut saya pribadi.
Karena di sini adalah fungsinya kita saling bertukar informasi. LPDP pengen tahu kita menyampaikan gitu. Bukan cuma kita menyampaikan, terus walaupun kita juga mencarain. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya adalah kelihatan ketika kita melakukan mock up dengan para ahli. Ketika kita nggak pernah nyoba untuk latihan wawancara, kita nggak pernah tahu kekurangan kita di mana. Terus ini sebenarnya simpel, tapi menurut saya menjadi garis merah sendiri. Overconfident. Saya tahu ketika teman-teman mendaftar suatu apa ya, apapun itu, entah itu pekerjaan, entah itu beasiswa, apapun, yang mana teman-teman berarti notabene adalah sudah memenuhi kriteria awal gitu. Artinya teman-teman sudah kapabilitasnya, kemampuannya sudah terpenuhi. Tapi nggak usah yang selalu di-up gitu loh. Semuanya bisa seperti itu. Boleh nge-branding, tapi jangan yang berlebihan dan yang terlalu alay kalau menurut saya. Jadi secukupnya saja gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, di sini, di LPDP pun kita butuh orang-orang yang mau berkembang. Ada beberapa orang yang menurut saya, kalau dikatakan pintar, pasti pintar banget gitu kan. Ataupun dia mampu untuk semuanya. Tapi ketika mereka sudah cukup untuk di situ dan nggak ada lagi yang dikembangin, ya udah buat apa kalau misalnya mau gabung kita. Karena memang ada case-case juga seperti itu ya. Terus, ini adalah metode STAR. Kita jabarkan dari situasi, terus dari pekerjaan apa, analisa dan juga hasilnya nanti kira-kira solusi dari kita seperti apa gitu. Kalau misalnya waktu jawab masih bingung, ya udah minimal masalahnya apa, analisa kita seperti apa, terus solusi dari kita seperti apa gitu kan. Terus jangan lupa poin penting kita di situ seperti apa. Ada juga yang menambahkan dengan adanya pembelajaran dan juga kira-kira nanti kedepannya seperti apa. Mungkin ini ada beberapa contoh pertanyaan yang saya ambil dari Instagram rekan sejawat saya, Dr. Fadila. Jadi sebenarnya banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang berkeliaran. Saya juga sempat menyimpan, tapi karena ini ganti laptop, ternyata tidak terpindahkan dengan sempurna. Jadi mohon maaf saya belum bisa melampirkan untuk full pertanyaan yang pernah saya punyai. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada dan ingin sharing, nanti boleh banget. Saya dulu dapetnya juga sempat dapat dari Telegram. Saya gabung di grup substansi. Di situ ada banyak teman-teman yang nge-share gitu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman memang berniat untuk gabung, jangan setengah-setengah ikut kegiatan seperti ini, terus ikut banyak grup, pasti ada aja. Tapi jangan sampai udah gabung grup cuman scroll aja ya. Gitu. Ini contoh beberapa pertanyaan yang mungkin mau saya bacakan sekilas. Sebenarnya nggak ada spesialisasi LPDP mau tanya tentang apa. Tapi biasanya teman-teman itu mengklasterkan sendiri pertanyaannya itu dalam hal lingkup apa. Misal alasan kuliah. Tanyain apa sih? Biasanya itu ya, mengapa sih milih univ A, univ B? Terus, ini kecuali faktor dari pribadi individu ya. Misal nih, saya milih UNER karena dekat dengan rumah saya. Itu sangat tidak dibenarkan dalam wawancara. Walaupun oke, itu bisa jadi. Tapi kalau bisa, kita lebih yang general. Misal dari keilmuannya, atau kita ingin berguru ke prof siapa yang sesuai dengan keilmuan kita, itu boleh banget. Terus mengapa ingin lanjut sekolah ke jenjang S2, padahal S1 aja udah cukup, itu juga bisa gitu kan. Karena mungkin kita jelasin keilmuan kita membutuhkan keilmuan yang lebih tinggi, ini, gitu. Terserah teman-teman mau jawabnya apa. Terus biasanya untuk teman-teman yang luar negeri, haruskah berangkat ke luar negeri? Kalau misalnya di dalam negeri itu ada. Terus kadang ada pun kebalikannya. Di sini belum secara spesifik, kira-kira kalau misalnya di luar negeri itu ada yang ini, kalau menurut kamu bagaimana? Biasanya dilempar-lempar seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus riset gitu. Walaupun kita pengen, misalnya nih, saya memang dari awal pengen banget lanjut di keperawatan komunitas di UNER ini. Jadi saya harus riset di Indonesia sendiri yang ada program seperti itu, di mana saja gitu kan. Perbedaannya apa? Selanjutnya, di luar negeri yang mirip-mirip, misalnya public health, itu di mana yang bagus, perbedaannya apa, itu kita harus tahu karena kita nggak pernah tahu, kembali lagi interviewer kita itu nanti tanyanya tentang apa, hal-hal sekecil itu yang menurut kita nggak ditanyakan ternyata akan ditanyakan.
Terus selanjutnya untuk kesiapan kuliah ya, biasanya tanyain tentang tesisnya mau apa. Udah menghubungi dari profesornya apa belum. Itu juga bahkan biasanya paling sering adalah pertanyaannya menggunakan Inggris adalah menjelaskan tesisnya tentang apa, penelitian tentang apa. Selanjutnya ini biasanya itu di akhirnya kayak ini kamu kan kita tahu ya LPDP itu ada 2 jalur, ada LOE atau tanpa LOE. Mungkin kalau misalnya yang dengan LOE bisa jadi menjadi pertanyaan bumerang juga. Begitupun yang tanpa LOE. Misal yang dengan LOE bisa jadi pertanyaannya ketika kamu tidak diterima menjadi LPDP, apakah kamu tetap lanjut kuliah? Itu juga menjadi bumerang. Karena mereka juga ingin tahu sebenarnya kamu menjadi beasiswanya atau kuliahnya atau apa yang nanti disangkut pautkan dengan program-program yang kamu sampaikan di awal. Jadi sekali lagi teman-teman harus benar-benar waspada untuk menyampaikan itu ke interviewer nanti. Begitupun kalau misalnya kamu tanpa LOE, sejauh mana, sampai kapan batasannya kamu mencari dan sebagainya. Karena kan LPDP sendiri pun ada 18 bulan untuk mencari LOE. Nah, ini ya seperti saya jelaskan di awal tadi. Sebenarnya kan kita ingin daftar di LPDP, artinya kita harus tahu sedikit banyak tentang LPDP. Bahkan kalau misalnya kita bicara ini kan tentang wawasan kebangsaan itu kayak yang kadang tanya, tolong jelaskan Pancasila menggunakan in English gitu kan, jelaskan bahasa Inggris gitu. Itu terserah teman-teman mau jawabnya apa, benar mau jawab kayak Inggris atau enggak, terserah juga. Terus tanyain mengapa itu beasiswa LPDP bukan beasiswa ini, kontribusinya apa gitu kan. Terus setelah lulus mau kemana, terus kalau misalnya untuk kesehatan biasanya nih atau PPDS ataupun kayak kesehatan yang lainnya, misalnya kalau misalnya di situ nggak ada, mau nggak kalau misalnya daerah terpencil dan lain sebagainya, itu teman-teman harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan untuk status menikah dan tidak menikah kan dicantumkan ya di CV awal LPDP. Jadi menjadi pertanyaan hal sekecil itu. Misal, ketika pasangan tidak setuju, nanti untuk pengabdian di sini apa yang harus dilaksanakan gitu. Terus ketika nanti dalam hal menuntut ilmu, ketemu, misalnya ya teman-teman ambil luar negeri, ketemu sama bule, diajak nikah di sana, mau nggak balik ke Indonesia lagi, hal-hal sekecil itu sebenarnya yang LPDP pengen tahu gimana sih respon kita. Mungkin terakhir sebelum kedua, saya mengambil quote dari Mahatma Gandhi, pendidikan yang sejati tidak boleh hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pengembangan keterampilan emosional dan sosial. Di sini jelas banget ya, kalau misalnya dalam hal mencari beasiswa ini, ada yang rekomendasinya memang yang pintar. Tapi sebenarnya pintar itu bukan tentang yang akademisi yang kayak yang IPK-nya selalu tinggi, enggak gitu. Tapi gimana sih kita bisa mengontrol tentang emosi sosial kita, jadi imbang gitu. Di sini imbang semuanya. Mungkin itu dari saya. Terakhir ini untuk timeline-nya LPDP jangan lupa. Sekarang 30 Juni, artinya ada 18 hari lagi untuk pendaftaran. Buat teman-teman yang belum bikin esai, silakan dipersiapkan. Itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uci atas materinya yang bermanfaat nih untuk para teman-teman LPDP Center. Oke, nah teman-teman kita sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab akan berlangsung sekitar 30 menit ke depan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini bisa langsung resen, udah ada yang antri resen ya, atau bisa langsung drop pertanyaan kalian di chat room seperti itu. Baik, dan sebentar saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua silahkan absen ya, yang mana absennya sudah tersedia di room chat. Oke, sudah siap ya teman-teman untuk bertanya. Yang kayaknya yang dari tadi raise hand ini ada Mas Sofa Suyanto. Selamat malam Mas Sofa, boleh on cam? Ya, selamat malam Kak. Oke, dari instansi mana nih Mas Sofa? Dari Institut Agama Islam Negeri Madura. Oke, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan saya sampaikan terima kasih juga buat Mbak Uci yang sudah memaparkan sedetail-detailnya tadi.
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu saya kebingungan dalam bikin esai dalam hal kontribusi Kak gitu. Secara kan prodi saya itu hukum tata negara gitu. Saya kemarin itu sampai bikin beberapa esai itu sering saya gagalkan karena memang agak bingung dalam mengangkat kasus atau permasalahan yang mengenai tentang yang langsung bersentuhan dengan prodi yang saya selesaikan itu. Contoh nih, kan prodi saya itu hukum tata negara, sedangkan sekarang itu saya itu udah masuk dalam hal sosial, kegiatan sosial yang mana tergabung dalam Yayasan Rumah Desa Hebat itu. Dalam hal tersebut, dalam Rumah Desa Hebat itu kami itu selalu mengangkat atau memberikan kesempatan bagi adik-adik yang setelah lulus SMA yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata itu untuk bisa kuliah dengan jalur beasiswa itu Kak. Ya beasiswa KIP dan lain sebagainya itu. Nah, jadi untuk Halo, Mas Sofa sebenarnya keluar ya? Ya, halo Kak, mohon maaf. Oh iya. Nah, ini gini Kak, jadi apakah boleh dalam kontribusi di saya itu mengangkat yang mana untuk peningkatan pendidikan di suatu daerah saya ini di Madura ini lewat jalur hukum gitu Kak. Maksudnya itu lebih terhadap gimana ya, cara kita untuk menyelesaikan permasalahan akan indeks pendidikan yang rendah melalui jalur hukum itu. Maksudnya itu ketatanegaraan, kelolaan lembaganya itu Kak gitu. Terus selanjutnya kalau dalam ini kan ada di dalam ISSA itu komitmen untuk kembali kepada ke negara Indonesia. Apakah perlu dalam mengambil kampus dalam negeri itu juga mencantumkan komitmen untuk kembali ke Indonesia itu Kak? Hanya itu. Oke, sudah cukup pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, silakan Mbak Uci untuk dijawab. Ya, terima kasih Mas Sofian ya panggilannya? Sofa. Mas Sofa, jadi sebenarnya mungkin kalau saya pribadi kan nggak begitu tahu tentang hukum tata negara, tapi saya jawab sesuai dengan ini ya, cara menganalisisnya mungkin ya Mas. Jadi sebenarnya untuk nanti kalau misalnya Mas Sofa mau daftar di LPDP, itu kan ada 2 jalur ya Mas ya, LOE atau tanpa LOE. Kalau misalnya Mas Sofa udah pasti nggak mau ngambil mana Mas? Atau udah punya LOE? Belum. Berarti yang tanpa LOE. Mas Sofa kan milih 3 kampus nih di dalam negeri. Tadi bilangnya dalam negeri ya Mas ya? Ya, betul. Bisa dalam negeri. Tata negara itu di mana saja. Misal di UNER kan ada tata negara. Ataupun di UGM. Itu Mas analisa dari kurikulumnya. Perbedaannya itu apa? Caranya dapatnya di mana? Dapatnya adalah di website dari pendidikan itu. Misal di UNER, Mas tinggal ke websitenya Hukum UNER. Di situ ada hukum tata negara. Nanti bisa dicari kira-kira kalau misalnya tadi kan Mas ngejelasin tentang kegiatan di desa. Kalau dari saya pribadi sebenarnya itu bisa menjadi jalan garis merah. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau misalnya kita ingin perubahan, itu hal terkecil adalah perubahan yang kita tuangkan dalam desa gitu kan. Yang paling bawah sendiri. Di situ kita bisa merubah dari sumber dayanya dan sebagainya, kita tuliskan. Nanti Mas kaitkan dengan kurikulum yang ada. Seperti itu mungkin Mas dari saya untuk bagaimana cara untuk menggali masalahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas masih belum puas untuk jawaban saya, nanti mungkin Mas bisa follow Instagram saya ataupun ke akun LPDP_UNER. Di situ nanti Mas DM, saya channelkan kepada anak-anak saya. Kebetulan ada hukum yang ngambil tata negara juga.
Jadi Boleh, nanti mungkin Masnya bisa diskusi lanjut di situ aja ya Mas ya, lebih ke keilmuan yang selaras. Karena takutnya nanti saya jawab seperti ini ternyata beda gitu. Tapi mungkin secara garis besar untuk menganalisa masalahnya seperti itu Mas. Nanti bisa ke akun Instagram uci_nurmalaningsih atau lpdp_uner. Bilang saja ingin komunikasi dengan hukum tata negara. Gitu. oke Nanti siap Kak. mungkin arahkan. Terus untuk pertanyaan yang kedua, terkait kontribusi kembali ke Indonesia, apalagi untuk pendidikan yang dalam negeri ya Mas ya. Iya ya. Jadi sebenarnya untuk kontribusi ini bukan yang kita harus kembali saja. Maksudnya adalah ketika kita sudah dapat pembiayaan itu, dapat ilmu itu, pastinya kan keilmuan kita semakin tinggi. Kira-kira misal ya, saya S1-nya adalah sudah di keperawatan, terus ambil nurse keperawatan. Kalau misalnya cuma tentang ambil promosi kesehatan aja misalnya, mungkin bagi beberapa orang sudah cukup sampai S1 aja atau sampai nurse aja. Tapi kenapa harus saya ambil S2 ataupun spesialis? Kira-kira itu saya menjelaskan. Nanti saya pengennya adalah melanjutkan tentang, misal saya ambil akademisi ataupun ingin promotor yang bergerak di bidang ini lebih spesifik yang belum ada. Jadi lebih ke menjelaskan bagaimana kontribusi kita secara langsung ketika keilmuan kita bertambah, Mas. Tadi sempat saya jelaskan juga kalau misalnya Mas juga bisa pakai data. Terus ini juga catatan ya buat teman-teman. Sebenarnya ketika kita lanjut S2 ataupun S3, belum tentu kita harus selalu menjadi akademisi alias dosen gitu kan. Apapun itu bisa. Kita bisa di LSM, bisa menjadi mendirikan yayasan sendiri, itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya adalah LPDP pengen tahu ketika kita keilmuan bertambah, apakah kita tetap menjalankan itu, terus langkahnya seperti apa. Itu sih Mas, kontribusi kembalinya seperti itu. Jadi bukan yang harus ke daerah terpencil, enggak. Bahkan menurut saya pribadi, ketika Mas dan juga teman-teman belum tahu ketika nanti kontribusinya seperti apa, itu jadi menjadi pertanyaan. Lah, dia mau lulus aja nggak tahu nanti ke depannya habis lulus mau kemana gitu. Jadi pastikan di situ udah clear semuanya, mulai dari permasalahannya apa, terus solusinya seperti apa, terus kembalinya itu seperti apa. Misal kayak Mas tadi kan menjelaskan tentang pendidikan di desa. Itu bisa juga ketika nanti identitas dengan keilmuan Mas, disangkut pautkan, dan nanti pengen mengembangkan itu juga bisa. Terserah Mas nanti ke depannya seperti apa. Karena saya nggak tahu ke depannya seperti apa kan. Mungkin itu, Mbak Nurul. Oke, begitu ya Mas Sofa, sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang sudah raise hand, di sini ada Mas Khairul Mufid Zain. Selamat malam, Mas Khairul. Baik, Mbak. Oke, dari instansi mana ini, Mas Khairul? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Khairul Mufid Zain dari Universitas Trunojoyo Madura. Sedikit cerita, Mbak. Saya kemarin sudah mengikuti tahap 1 LPDP yang jalur reguler non-LOA. Nah, pada saat saya interview, pada saat wawancara itu, diskusinya itu secara mengalir, namun pada panelis ketiga, pada akhir-akhir hampir selesai, kebetulan saya wawancaranya itu 1 jam 15 menit. Nah, yang ingin saya tanyakan, menanggapi juga dari Mbak Uci tadi, ada poin terkait faktor bejo tadi itu ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada nilai tertentu yang dinilai oleh panelis LPDP atau ada value tersendiri gitu oleh interviewer LPDP yang dilihat dari pelamar beasiswa itu sehingga bisa melolos atau tidak loloskan gitu. Karena pengalaman saya itu kemarin saya sudah memaksimal mungkin bisa menjawab dan tidak overconfident juga. Saya juga sudah mock up interview lebih dari 20 kali ya Pak. Udah latihan persiapan, cuman pada saat ada pertanyaan satu pada akhir ditanya seperti ini Pak. Apakah Masnya itu sudah mengetahui lingkungan kos yang akan ditempati nantinya di Bandung? Nah, jujur saja saya itu belum mempersiapkan hal seperti itu Pak. Out of the box-nya itu belum sampai memikirkan terkait kos gitu, belum. Cuman saya
mencari tahu terkait lingkungan yang ada di Bandung. Kebetulan saya rencananya itu di ITB gitu. Jadi apakah ada poin lain gitu sehingga menggugurkan jawaban-jawaban yang awal gitu yang saya jawab secara maksimal gitu. Terima kasih. Sehingga saya tidak lolos seperti itu. Oke, baik. Silakan untuk Mbak Uci bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Khairul. Boleh tahu Mas, jurusannya mau ngambil apa? Untuk jurusannya saya Environmental Engineering, Teknik Lingkungan dan Teknologi. Sebenarnya mungkin ini teman-teman ada salah persepsi untuk penyampaian saya. Faktor bejonya di sini adalah faktor bejo jadwal, Mas, maksud saya. Jadi kan Masnya bilang faktor bejo untuk sebenarnya lebih ke jadwal sih. Kayak tadi saya itu dapat jadwal yang benar-benar bukan H-2 lagi ya. Ibaratnya H-1 karena malam, terus pagi Senin udah dapat. Sehingga saya nggak bisa ada waktu untuk mempersiapkan lebih lanjut. Apalagi sebenarnya saya kan ini pertama kali nyoba LPDP gitu kan. Pertama kali nyoba, saya nggak tahu kalau misalnya alurnya itu sesingkat itu gitu. Jadi benar-benar saya shock, nggak ada persiapan untuk wawancara sama sekali. Ya, ini yang harus digarisbawahi, apalagi buat sebenarnya tim coba-coba kayak yang saya pengen di tahap 1 pendaftaran ini tuh pengen tahu alurnya seperti apa, dan nanti tahap 2 itu lebih mempersiapkan gitu kan. Jadi di situ saya nganggap diri saya sendiri adalah nggak bejo, karena tujuan saya ingin mencoba, pengen tahu rutenya seperti apa, ternyata langsung dapat jadwal yang mana benar-benar pertama sekali dari substansi dibuka. Jadi faktor bejonya lebih ke situ sih Mas. Mungkin kalau misalnya walaupun saya pertama kali nyoba, tapi saya dapatnya jadwalnya H+1 berarti kan saya ada waktu persiapan. Maksud saya seperti itu untuk faktor bejonya. Tapi kalau untuk pertanyaan sendiri, mungkin saya jelaskan kembali untuk penilaiannya dari Mas. Untuk penilaian dari LPDP sendiri, itu yang saya jelaskan yang pertama adalah pola pikir strategis, kekuatan rencana studi dan juga pengabdian, kekuatan resiliensi, orientasi pada kemajuan, kekuatan percaya diri, kemampuan menyelesaikan masalah. Tadi kalau misalnya Masnya bilang tentang pertanyaan off the box yang terkait survei kos-kosan, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, karena saya juga bukan interviewer, itu ada pengaruhnya, tapi nggak yang sangat berpengaruh. Bisa jadi dari jawaban-jawaban Mas sebelumnya yang kurang meyakinkan misalnya. Ataupun memang misal ya Masnya adalah menjelaskan background-nya seperti apa, terus ternyata lingkungannya itu nggak cocok dengan lingkungan Bogor, Bandung menurut dari interviewer. Itu bisa jadi, oh misal nih, Masnya pengennya, misal waktu saya ngejelasin kepribadian saya adalah introvert, misalnya kayak gitu. Terus saya pengen ngambil promosi kesehatan gitu kan di awal. Itu kan benar-benar nggak nyambung. Gimana kalau misalnya saya nggak ngejelasin introvert yang seperti apa yang saya jelaskan dan juga saya fokuskan itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya untuk pertanyaan off the box seperti itu ada sangkut pautnya, tapi nggak yang terlalu gitu Mas. Mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya Masnya tadi bilang juga sempat mock up, bisa jadi mungkin pada saat mock up ataupun pada saat kita wawancara, kita kan nggak pernah tahu ya, seperti kayak ekspresi kita, nada bicara kita, cara menjawab kita, apakah sudah selancar waktu mock up, itu juga menjadi nilai penilaian sendiri untuk LPDP. Terus untuk jurusan sendiri, bisa jadi untuk nanti mungkin Masnya ditanyain, habis master ataupun habis PSD, mau kemana? Misal mau lanjut akademisi, ternyata yang jadi akademisi itu banyak banget gitu. Pasti kan mereka memilih yang baik dari yang terbaik. Ini yang terbaik dari yang baik gitu kan. Jadi Masnya udah baik, tapi memang ada yang lainnya yang lebih itu. Jadi kayak pertimbangan gitu. Jadi saran dari saya memang selagi menjawab pertanyaan dari LPDP, pastikan kita untuk tenang dan balik lagi. Pertanyaan itu muter-muter dan benar-benar nggak jelas. Kadang itu kayak tadi, udah makan belum? Tadi makan apa? Kayak gitu kan. Hal-hal sekecil itu sebenarnya kelihatan dari cara kita untuk menyampaikan apakah kita bisa sehumble itu, apalagi kalau misalnya saya perawat, apakah saya bisa untuk menerima pasien dengan care itu gitu. Kalau misalnya Masnya dari teknik lingkungan, apakah memang dari jawaban-jawaban Mas itu sudah mengkaitkan aspek-aspek lingkungan dalam menyelesaikan kontribusinya. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya dari saran saya pribadi ya Mas Khairul,
ketika masih mau daftar di tahap ini, coba diperbaiki dari esainya lagi. Karena harus ada perbaruan esai ya kalau menurut saya. Di kontribusinya apakah udah benar-benar caranya gimana praktik esai dengan orang-orang yang di ahlinya. Dan itu nggak cukup cuma sekali. Tadi Masnya udah bilang 20 kali, itu udah bagus. Terima kasih untuk mencoba, Mas. Tapi sekali lagi, coba dibaca lagi. Karena sekali lagi, seperti yang saya jelaskan, ketika kita menulis, mungkin menurut kita bagus, tapi ternyata ada, oh ternyata masalah ini udah yang kadaluarsa gitu. Harus diperbarui. Atau memang belum terselesaikan, tapi pemerintah udah ada upayanya. Kita nggak nyinggung upaya itu. Padahal sebenarnya kan kita harus menyinggung gimana sih sebenarnya peran pemerintah juga di situ. Udah ada belum sih gitu. Kan jadinya kan misalnya Masnya nggak nyinggung sama sekali tentang isu udah nyinggung isu lingkungan. Pemerintah udah ada sanitasi atau apa misal ya. Terus akhirnya yang bekerja, yang interviewer adalah salah satunya yang bekerja di bagian hal tersebut. Terus, oh ini orang ternyata nggak nyangkut pautin nih, nggak ngelihat kerja keras selama ini gitu kan. Jadi kan kayak, oh parah nih, parah gitu kan. Jadi kita harus mengikuti perkembangannya sedetail itu gitu, mulai dari upaya pemerintah juga. Kalau menurut saya seperti itu, Mas Khairul. Oke. Mas Vero sudah cukup ya? Sudah cukup dijawab? Baik, Mbak. Sudah dirasa cukup. Dan mungkin tambahan lagi ke teman-teman juga yang sama-sama berjuang nantinya pada tahap kedua. Sedikit cerita, kemarin saya wawancaranya meskipun di dalam negeri memakai bahasa Inggris. Karena mungkin jalur umum, jalur reguler gitu. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Khairul. Ya, terima kasih Mas Khairul. Memang iya sih, benar-benar ada yang, saya pun ada bahasa Inggris tapi nggak full. Teman saya ada yang full English, benar-benar kayak yang full dari awal, benar dari perkenalan sampai ketawa mungkin menggunakan bahasa Inggris. Jadi benar-benar dipersiapkan untuk itu ya teman-teman. Itu jawabannya. Oke Mbak, ini ada pertanyaan lain, ada yang raise hand lagi ya. Mas Afdal Gani udah dari tadi raise hand. Selamat malam Mas Afdal. Halo? Apakah suara saya terdengar, Mbak? Oh, terdengar. Mohon maaf, Mbak, izin mematikan kamera karena jaringan sedang buruk. Oke, baik. Mas Ya, Afdal, saya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Afdal Gani Yarisman. Saya mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Airlangga. Di sini saya izin bertanya kepada Mbak Uci. Di sini kan rata-rata teman-teman mempertanyakan terkait sebelum keterima LPDP. Saya sebenarnya ada hal yang mengganjal dalam pikiran saya, yaitu terkait tentang ketika kita lulus gitu. Kan di situ bahwasanya kan LPDP kan mempertanyakan kita kira-kira kita ketika lulus tuh kita mau kerja apa gitu untuk kontribusi di untuk Indonesia ini kan. Seperti yang akademisi kan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita udah tulis di situ terkait misalnya saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, akan tetapi ketika kita udah lulus di kampus yang kita tuju tersebut, tiba-tiba kita berubah pikiran. Oh, ternyata gaji dosen itu kecil gitu. Di situ peluangnya misalnya saya mau kerja di luar negeri kayaknya tidak masalah nih ketika kita ketika lulus yang penting saya udah lulus ini udah ibaratnya itu kan udah keluar dari komitmen kita kan ketika wawancara substansi LPDP tersebut kan ternyata kita malah bukannya menjadi dosen atau kontribusi untuk negara malah kerja di luar negeri karena gaji di luar negeri tersebut lebih besar. Mungkin juga saya ingin menjadi kerja di instansi BRIN aja dah. Soalnya jadi dosen itu kecil padahal kan sudah kita di statement kita janji kita di LPDP tersebut ingin menjadi dosen, ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia juga. Menurut Mbak Uci pertanyaan adalah apakah boleh kita merubah tujuan kita tapi tidak berdasarkan statement yang kita ucapkan wawancara kepada pihak LPDP. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Uci untuk dijawab. Ya, terima kasih Mas Afdal. Ini satu alma mater nih sama saya ya. Jadi sebenarnya untuk boleh nggak sih kita ngerubah tujuan kita? Boleh banget, karena kan keilmuan itu pun juga kan berubah terus ya seiring berkembangnya waktu. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan dan juga yang menjadi sebenarnya ini ya kayak menjadi
buat kita sendiri yang harus direnungkan, biasanya kan teman-teman tadi pertimbangannya adalah gaji gitu. Kalau misalnya untuk pertimbangan gaji saja, teman-teman apakah tidak melihat kembali bagaimana kita ingin mengejar dari uang LPDP ini, yang mana saya jelaskan tadi, LPDP ini ingin menggunakan uang pajak. Ada banyak keringat-keringat rakyat yang bahkan bisa dikatakan masih jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan mereka rela untuk membiayai kehidupan kita gitu kan. Jadi sebenarnya jawabannya adalah sangat boleh ketika teman-teman untuk merubah nanti alurnya seperti apa. Biasanya LPDP menargetkan 2N+1. Jadi misal pendidikannya 2 tahun, paling enggak 5 tahun teman-teman ngabdi. Ngabdi itu enggak mesti yang harus ke daerah terpencil atau apa, tapi minimal kita bergerak sesuai dengan keilmuan gitu kan. Terus kalau misalnya ke luar negeri, pertimbangan gaji. Apakah di luar negeri itu kita benar-benar bisa memberikan kontribusi ke negara? Misalnya enggak, dari aku pribadi ya, dari saya pribadi, sebenarnya itu lebih ke tanggung jawab moral kita sih. Kita udah diamanai untuk hal tersebut dan kita sudah mengiyakan di awal. Pada saat kita menjadi award pun, kita nggak langsung jadi award. Ada persiapan keberangkatan, terus ada tanda tangan LOG atau letter of guarantee, yang mana kita tanda tangan, kita menyepakati perjanjian dengan LPDP. LPDP mantau gitu kan, tapi nggak bisa memantau seluruhnya sampai award-awardnya satu-satu. Mereka memantau semampu mereka, karena kan setiap tahun, bahkan setiap semester ada yang lanjut gitu. Jadi sebenarnya lebih ke diri kita pribadi sebagai penerima manfaat ya, saya bilangnya. Apakah kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita dapat? Mungkin itu Mbak Nurul. Gitu, Mas Afdal? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada Mbak Uci atas jawaban yang luar biasa. Menurut saya menarik. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini sudah terjawab. Terima kasih banyak kepada Mbak Uci. Ya. Sama-sama Mas Afdal. Oke, kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan lagi. Kayaknya teman-teman lagi seru nih. Untuk pertanyaan banyak ya. Sebelumnya kami ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk absen ya, yang mana link absen sudah ada di room chat. Lanjut, ada yang raise hand lagi, ada Mas Muhammad Iqbal. Halo, selamat malam Mas Iqbal. Ya, selamat malam Mbak. Suara saya apakah terdengar dengan jelas ya? Terdengar. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang disampaikan. Saya izin bertanya, saya first taker untuk LPDP ini, jadi agak membingungkan beberapa hal yang substantif seperti pemilihan dosen untuk rekomendasi kita. Kebetulan saya sendiri itu ada 2 kandidat, Mbak. Yang pertama dosen pembimbing skripsi saya, jabatannya sudah profesor, namun beliau hanya mengenal saya ya sependek waktu masa skripsi itu 2 semester. Namun ada kandidat lain yang saya ingin ajukan juga sebagai pemberi rekomendasi, yaitu dosen pembimbing akademik saya, jabatannya sudah doktor, dan beliau itu sudah mengenal saya sejak maba dan mengetahui kemampuan saya, prestasi dan lain sebagainya. Itu lebih baiknya kita memilih dosen yang memberi rekomendasi itu yang mana ya, Mbak? Berdasarkan jabatan atau berdasarkan yang mengenal kita. Kalau semisal yang jabatannya lebih tinggi pun kan biasanya dosen tuh kan terkadang nanya kayak, dulu kamu pernah ikut lomba apa aja, pernah dapat prestasi apa aja, publikasi apa aja, yang otomatis akan dicantumkan juga di dalam surat rekomendasinya beliau seperti itu. Terus yang kedua Mbak, saya juga agak bingung mengenai poin overproud saat kita melakukan wawancara. Karena kan ada beberapa hal yang mungkin menurut kita itu nggak overproud, seperti kayak semisal kita mengaitkan antara pengalaman kita yang mungkin ada beberapa awardee yang memiliki pengalaman yang banyak dan relevan, terus dihubungkan dengan kontribusi masa depannya ke Indonesia dan dihubungkan lagi dengan program studi yang akan dia ambil, ditunjang dengan program studi yang dia ambil, itu takutnya kelihatan overproud. Jadi kayak saya bingung antara batasan overproud itu sampai mana, itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya Mbak Uci. Oke, sama-sama. Silakan Mbak Uci untuk dijawab. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Untuk pertanyaan pertama dulu ya Mas ya, untuk memilih dosen dari rekomendasi yang seperti apa. Kalau dari saya pribadi, lebih baik Mas Iqbal milih dosen yang kedua. Kenapa? Karena sebenarnya balik lagi ya, serandom itu LPDP untuk menganalisa memang apakah kita memang cuman
deket doang atau kenal aja dengan pemberi rekomendasi. Karena memang ada case-nya, kita kan mencantumkan juga email dari beliau. Misal nih, beliau nggak begitu kenal dengan Mas Iqbal. Terus suatu kondisi lupa, Iqbal ini yang mana ya? Apalagi nama Iqbal kan pasaran ya, Iqbal Kobe Junior kah? Atau Iqbal yang mana gitu. Terus jadi bingung, Iqbal yang mana? Nggak bisa menjawab pertanyaan dari LPDP. Sedangkan kan masih ada kayak, oh Iqbal seperti apa orangnya? Apakah sudah pernah berkomunikasi? Lebih ke kepribadian kita. Walaupun nggak semuanya dapat email seperti itu, tapi memang saya yakin pasti ada secara acak yang mendapatkan email seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi, memang bagus mendapatkan rekomendasi dari, misal Mas Iqbal dapat rekomendasi dari Pak Jokowi, wih kenalannya nih backingan pusat nih presiden, tapi kita Pak Jokowi cuma kenalnya sekilas, itu malah menurut saya enggak, lebih baik yang tadi yang kedua Mas. Terus yang kedua, gimana biar nggak terkesan awkward, lebih ke ini sih Mas, Mas Iqbal sering, sebenarnya kan memang kita harus nge-branding diri kita, tapi nggak yang berlebihan atau ibaratnya yang alay kan. Karena itu tadi, kalau dari aku pribadi, Mas Iqbal harus lebih sering ngobrol ke temannya. Menurut kalian, apakah ini sudah agak terlalu atau apa? Karena sebenarnya menurut kita udah enggak, tapi bisa jadi menurut teman kita iya gitu. Dan jangan cuma satu teman. Kalau dari saya pribadi minimal adalah sedikitnya adalah 4 orang yang kita tanyain, menurut kamu seperti ini berlebihan enggak? Dan jangan cuma misalnya Mas Iqbal jawab pertanyaan tentang prestasi, jawabnya seperti ini atau seperti ini. Jadi harus ada opsi-opsi yang menurut Mas Iqbal ini aku berarti di bagian ininya ya. Kalau misalnya dikurangi kayak gini lebih baik mana sama yang ini ya. Jadi jangan cuma tanya aku jawabnya kayak gini berlebihan enggak atau kurang. Mereka pasti udah cukup. Jawabannya pasti kayak gitu. Tapi Mas Iqbal kasih opsi di situ. Kalau misalnya aku jawab seperti ini, A, ataupun seperti ini yang B, menurut kamu bagus yang mana untuk nge-branding aku? Kayak gitu ya. Jangan yang terus kalau misalnya udah nge-branding kayak gitu berlebihan enggak? Karena balik lagi, sedekat-dekatnya kita sama temen, mereka kalau misalnya udah males gimana sih? Udah cukup kayak gitu aja, udah bagus, pasti keterima, pasti jawabannya kayak gitu. Jadi Mas Iqbal yang ngasih opsi di situ. Kita harus yang lebih usaha lagi di situ. Mungkin itu. Gitu Mas Iqbal. Terima kasih banyak Mbak Uci atas jawabannya. Oke, sudah cukup ya Mas Iqbal? Iya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya Mbak, ini ada Mas Muhammad Wasil. Selamat malam Mas Muhammad Wasil. Baik, selamat malam Mbak. Sebelumnya saya ingin bertanya dan ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wasil, lulusan S1 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan di Universitas Trunojoyo Madura. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan esai dulu Mbak. Yang pertama ini terkait dengan data. Jadi kan di esai itu harus ada data yang konkret yang nantinya terkait dengan permasalahan yang harus dituangkan di situ. Nah, kebetulan saya dalam data permasalahan yang saya cari ini untuk data yang terbaru dari 2022 misal itu sulit untuk didapat Mbak. Apa saya terlalu kurang mencari lebih jauh, tapi saya rasa sudah saya maksimal untuk mencari yang terbaru. Dan terkait dengan data tersebut apakah mempengaruhi terkait dengan esai nanti Mbak? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan jangka pendek, misalkan itu ada nantinya kan disertakan di esainya jangka pendek, jangka menengah misal kalau ada ataupun jangka panjangnya. Nah, di situ harus disertakan terkait dengan jangka panjangnya itu berapa, jangka pendeknya itu berapa, atau jangka menengahnya itu berapa. Itu atau hanya sekedar jangka pendek, jangka menengah dan lain sebagainya itu, Mbak. Terus yang terakhir, ini kan saya nantinya mau mengikuti jalur afirmasi prasejahtera. Nah, ini kan jalur afirmasi ini jalur keluarga ekonomi yang tidak mampu seperti itu. Nah, terkait dengan di form di situ prestasi yang
kita taruh di situ itu akan mempengaruhi terkait dengan penilaian atau gimana Mbak? Kan ini anggaplah ini adalah jalur ekonomi yang tidak mampu seperti itu. Atau kan beda dengan reguler dan sebagainya. Itu gimana? Apakah mempengaruhi terkait dengan tersebut atau gimana Mbak? Terima kasih. Oke, sudah cukup ya Mas ya. Silakan Mbak Uci. Ya, terima kasih Mas Basil. Ada 3 pertanyaan ya Mas ya. Yang pertama ada, bentar, kok saya ngehang ya. Yang pertama tentang apa Mbak? Mas Basil bisa Data. di data ya? Ya, terkait data. Jadi sebenarnya terbaru untuk terkait data, sebenarnya ini sih Mas, kalau misalnya data, tadi kan kalau nggak salah 2020 yang terakhir. Cek. Jadi sebenarnya untuk data sendiri, mempengaruhi apa enggak sih, itu ada kaitannya dengan kalau misalnya Mas bikin artikel ilmiah, itu kan paling enggak memang keterbaruan data itu 5 tahun terakhir gitu kan. Itu ngaruh enggak sih? Jadi lebih ke, pasti itu kan lebih ke jangka pendek ya ibaratnya, jangka menengah lah, jangka menengah. Pendek kan habis lulus 2 sampai 5, 5 sampai 10, di atas 10 kayak gitu Mas. Jadi harapannya adalah ketika dia udah memasuki jangka menengah, kira-kira yakin permasalahan itu belum terselesaikan. Karena kan biasanya memang ada permasalahan yang cukup selesai di jangka pendek gitu kan. Ataupun selama-lamanya jangka menengah. Ataupun kalau misalnya dia menjadi pandemi bisa jadi jangka panjang. Jadi itu ngefek nggak sih sebenarnya? Ada efeknya, ada enggaknya. Tergantung Masnya nge-hire dan juga menekankan dari esainya itu seperti apa Mas. Kalau misalnya Masnya benar-benar nggak dapat datanya, nggak apa-apa. Tapi Masnya menjelaskan kembali kira-kira dalam waktu sebelum itu program-program yang sudah ada itu apa aja seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya Mas ya. Terus gimana respon masyarakat akan hal itu gitu. Terus kalau misalnya udah jangka menengah nih, pastinya kan ada pertimbangan apakah itu untuk dilanjutkan ke penyelesaian ke sampai jangka panjang ataupun di stop. Itu yang harus menjadi apa ya, yang benar-benar harus kita gali, harus seperti apa gitu Mas. Jadi di sini lebih banyak ke pertimbangan dari opini Mas dan juga kondisi masyarakat sih kalau menurut saya pribadi untuk datanya. Yang kedua terkait apa Mas? Halo Mas Basil, apakah terkait dengan itu Mbak, sebenarnya sudah apa jangka Masuk panjangnya ya? itu Oh iya. mau ditulis atau Iya, hanya jadi sebenarnya jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah itu kan ini ya Mas ya. Sebenarnya kalau mau ditulis boleh banget karena memang itu lebih spesifik untuk menggambarkan bahwa kita adalah terukur dan juga akurat untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada, misal nih masalah stunting, kalau misalnya di kesehatan itu nggak ada kelarnya ya, dari saya lahir sampai saya sekarang udah mau kepala 3, udah bener kayak nggak selesai-selesai gitu masalah itu. Berarti kan kita itu kan udah masa yang jangka panjang banget kan. Jadi lebih saya kalau kayak gitu penekanannya adalah program-program apa saja yang sudah ada. Terus ketika programnya udah ada, evaluasi menurut Masnya. Itu yang paling penting kalau menurut saya untuk program-program yang sudah memasuki jangka menengah ke atas. Yang terakhir adalah untuk prasejahtera, yaitu apakah itu mempengaruhi untuk prestasi? Kalau menurut saya, iya. Jadi sebenarnya untuk LPDP sendiri mempermudah teman-teman, kan ada beberapa jalur dan juga ada banyak jalur ya. Salah satunya adalah reguler. Untuk magister kan ada reguler, kewirausahaan, dan juga prasejahtera. Ada co-founding itu untuk S3. Nggak tahu untuk S2 ada atau enggak, saya kurang paham, belum baca lagi. Tapi untuk prasejahtera sendiri sebenarnya dipermudahnya adalah di administrasi. Biasanya TOEFL ITP-nya lebih sedikit, ataupun kalau nggak salah, kemarin saya baca ini untuk jalur prasejahtera ya, untuk teman-teman, saya kurang baca detail lagi katanya apa, tapi setahu saya ada BPNT, BPTN atau BPNT, KIS, atau satunya apa lupa, itu ada di buku panduannya. Ketika nama teman-teman ataupun nama dalam satu kakak itu masuk, itu bisa mengikuti jalur prasejahtera untuk tahap gelombang 2 ini bebas dari TOEFL ITP. Jadi buat teman-teman yang mungkin keluarganya masuk bisa pakai itu. Jadi di screenshot buktinya. Kemarin sempat ada sosialisasi dari Pak Andi dan juga Pak Dwi Larso juga, Direktur Utama Pendidikan, tentang hal itu. Gimana caranya kalau misalnya keluarga saya dapat KIS,
tapi di data screenshot-nya itu nggak muncul. Jadi teman-teman harus ngurus. Makanya sekali lagi, buat teman-teman yang mau daftar nih, apalagi yang belum pernah daftar ya, bikin akun dulu sekarang nggak apa-apa. Bikin akun, dilengkap-lengkapi yang udah ada, karena itu isiannya banyak sekali, dilengkapi pelan-pelan, sambil dilihat kira-kira bisa nggak sih masuk jalur prasejahtera atau jalur reguler. Karena kemarin itu saya juga sempat dapat curhatan dari adik asuh saya, ternyata dia ngiranya keluarganya masih masuk di BPTN atau apa, BPNT, BPTN itu. Terus ketika dicek, ternyata nggak aktifnya adalah hamil sebulan atau berapa dari penutupan itu. Jadi kayak yang udah nggak ada waktu lagi untuk ngurus ke pusat gitu. Padahal dia masih aktif untuk memakai kartunya. Misal BPJS tadi ya, KIS masih aktif dipakai. Tapi benar-benar sinkronisasi datanya itu kan belum sesuai lah. LPDP sebenarnya hanya ingin bukti gitu, bukti screenshot-nya. Terus kemarin juga ada anak asuh dari teman saya. Beliau anaknya ada yang bermasalah di situ juga screenshot-nya, diurus ke pusatnya, bisa terus akhirnya bisa dipakai. Jadi sekali lagi ini masih ada 18 hari. Buat teman-teman yang mau daftar, silakan dicek lagi apakah datanya udah sesuai. Itu Mas. Untuk kemudahan, biasanya lebih ke passing grade. Biasanya untuk afirmasi itu lebih rendah daripada reguler. Udah cuman itu aja. Tapi untuk keseluruhan dari prestasi dan sebagainya masih sama. Jadi setiap tahap ada administrasi, setahu saya nggak ada. Ada skolastik dan juga substansi itu ada passing grade masing-masing. Perbedaannya adalah setiap tahap itu punya ini ya, misal afirmasi, kalau nggak salah untuk tahun ini sudah mencapai 1000 untuk passing grade-nya. Saya lupa itu untuk afirmasi atau untuk yang reguler. Dan itu nilai yang cukup tinggi memang. Itu sih Mas. Oke, sudah cukup ya, Mas Wasil? Halo. Kalau kemarin Mas mungkin tambah dikit ya Mbak. Kalau kemarin nih, saya ngiranya ketika masih ada jalur tes TOEFL, terus ada isian-isian, selagi administrasi terpenuhi kan ada syarat umumnya, misal TOEFL minimal 500, terus mengisi ini data diri dan sebagainya. Selagi hal-hal itu, substansi itu terpenuhi, itu lolos gitu. Tapi untuk sekarang saya kurang tahu seleksinya sebagaimana, karena untuk yang jalur prasejahtera kan nggak ada seleksi untuk TOEFL juga. Penilaian dari mana? Mungkin dari prestasi itu sih Mas juga. Gitu ya. Oke, Mas Wasil, sudah cukup ya? Sudah. Baik, Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah mepet ya, saya tambah satu pertanyaan lagi. Ini ada saudara Risna Bambang. Halo, selamat malam. Halo? Sebenarnya sudah keluar atau gimana nih? Halo, selamat malam. Baik, sebenarnya kayaknya nggak... Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Sorry tadi ada trouble sedikit. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini kayaknya kesempatan terakhir ya. Ya. Iya, syukron, terima kasih. Saya kebetulan sama backgroundnya dengan pemateri kita malam ini, alhamdulillah. Cuman saya untuk LPDP ini kan baru mau mencoba, siapa tahu ada rezeki di sana. Yang saya mau coba tanyakan ke pemateri tadi, apakah ada persiapan tertentu yang membedakan antara pendaftar yang reguler atau yang PNS. Saya kebetulan kan PNS, Mbak. Jadi apakah ada angle-angle tertentu untuk persiapannya supaya lebih mantul gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Silakan Mbak Uci. Ya, terima kasih Mbak Risna. Mbaknya berarti sama kita perawat? Sama Mbak, saya nurse juga. Baru rencana insya Allah mau ambil S2 insya Allah. Ya, kalau misalnya untuk kesehatan Mbak, biasanya kan kita tahu ya, kinerjanya nggak tinggi. Jadi pastikan nanti Mbaknya dapat surat izin ataupun untuk ini ya, izinnya dapat minimal eselon 2. Itu sih paling penting karena mungkin ada beberapa case mereka udah keterima ternyata nggak dapat izin. Jadi pastikan dapat itu dulu Mbak. Oh, izin dari eselon 2 ya minimal ya Mbak ya? Udah berapa lama kalau boleh tahu Mbak PNS-nya? Biasanya kan kalau kesehatan agak susah ya kalau kita mau lanjut dulu, makanya saya memilih resign juga.
Oh, kalau PNS-nya sih sudah lama sih Mbak, dari 2014. Oh iya, mungkin bisa dapat izin Mbak, semoga beruntung, semoga Iya, dimudahkan. amin. Tapi Jadi kalau pastikan, untuk oh ya, jadi gimana? dipastikan itu dulu Mbak, untuk persiapannya sebenarnya nggak beda jauh semuanya, jalur apapun itu tuh nggak beda jauh. Yang selagi mungkin ya untuk totalnya 500, terus yang lain-lainnya udah, tapi lebih ke surat izin belajarnya tadi dipastikan bahwa dapat izin. Apalagi untuk kita kesehatan, yang menurut saya pribadi agak susah untuk ngurus hal-hal seperti itu untuk administrasinya. Oh iya, oke. Oke, sudah cukup Mbak Risna? Boleh tambah sedikit lagi Pak? Oke, sedikit aja ya. Ya, kalau saya pernah dengar Mbak Uci, saya pernah dengar tuh kalau pendaftar LPDP yang PNS itu kan katanya jumlahnya lebih sedikit daripada yang reguler, dan otomatis menurut yang saya dengar itu otomatis peluang lulusnya katanya lebih besar daripada yang lainnya. Apakah itu benar Pak Mbak atau sekedar ini saja? Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, langsung jawab ya Mbak Nurul ya. Sebenarnya kan ibaratnya nih, kita mengklasifikasikannya kan ada jalur reguler, PNS, sama afirmasi. Biasanya itu untuk passing grade, urutannya kayak gitu juga Mbak. Reguler, PNS, sama afirmasi gitu untuk passing grade-nya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah peluang keterimanya lebih besar, karena kan saingannya hanya PNS saja Mbak, kalau jalur PNS. Itu bisa jadi kemungkinan juga. Kalau misalnya reguler dan juga afirmasi kan juga saingannya juga ada masing-masing, tapi kan kita nggak tahu ya untuk jalur PNS ini kira-kira misal nih yang daftar berapa gitu. Jadi kalau dikatakan untuk peluang memang iya, karena saingannya kan sama PNS aja gitu. Kalau reguler kan saingan kita banyak ya, salah satunya Maudy Ayunda juga saingan kita ya untuk jalur reguler. Itu sih Mbak, jadi lebih membatasi persaingan di jalur yang lain. Jadi saingannya Mbak nanti para PNS, TNI, Polri gitu. Ya, lumayan lah dapat sedikit diskon. Oke. Begitu Mbak Risna? Ya, terima kasih banyak Mbak, sangat mencerahkan. Semangat Mbak Risna. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudah berada di ujung acara ya. Untuk teman-teman yang masih raise hand atau yang masih ingin bertanya seputar LPDP Scholarship, bisa langsung kontak ke Mbak Uci ya, di email ucinurmala@gmail.com atau bisa DM di Instagramnya Mbak Uci ya. Gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita ke sesi dokumentasi, yang mana teman-teman, kita semua on cam ya. Saya tunggu 1 menit untuk sesi dokumentasi. Apakah sudah on cam semua? Ayo teman-teman yang belum on cam, silakan. Oke, mungkin langsung saja ya. Siapkan pose terbaik kalian. Boleh senyum. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1. Boleh request pakai ini nggak jargonnya LPDP, L? Semoga teman-teman penularan menjadi aware semua. Amin, boleh. Ini ya. Ya, boleh. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita sudah masuk di penghujung acara ya. Yang mana rangkaian acara webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan saya lihat audiens sangat-sangat semangat dalam materi kali ini. Karena pertanyaannya banyak banget nih ya, Mbak Uci, pasti menarik sekali. Oke, terima kasih kepada pemateri kita yang keren banget, Mbak Uci Nurmalaningsih ya. Semoga sehat selalu Mbak, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Mudah-mudahan Mbak Uci bisa ngisi lagi nih di webinar series Jalan Tengah.
Oke, kemudian terima kasih juga untuk para audiens yang semangat untuk mengikuti webinar kali ini dari awal sampai akhir. Tak lupa juga untuk CV Jalan Tengah yang selalu menyelenggarakan acara webinar series. Dan saya moderator webinar pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata maupun hal yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan sampai jumpa, tunggu webinar series selanjutnya yang mana akan lebih seru lagi untuk tema-temanya. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak teman-teman. Terima Semoga kasih. lancar. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.